Apa kabar saudara-saudari semuanya? Mohon maaf untuk hari ini kita terpaksa melakukan perkuliahan online karena kondisi saya lagi tidak memungkinkan. Jadi, baiklah, hari ini alhamdulillah ya, walaupun kita dalam belajarnya online, tapi kita tetap masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat bertemu kembali ya dengan keadaan masih bisa bernapas seperti biasanya. Dan salawat beriringan salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah bersusah payah membawa kita dari zaman miladiyah, zaman jahiliyah menuju zaman miladiyah sebagaimana kita rasakan pada saat hari ini. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita kemarin yang sempat kita tunda. Hari ini kita lanjut yang namanya distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi itu adalah mengelompokkan data mentah menjadi data yang ditampilkan dalam beberapa kategori atau interval sehingga lebih mudah dipahami dan informasi, mudah dipahami dan informatif maksudnya. Nah, kemudian langkah-langkah membuat tabel distribusi ini ada bermacam-macam ya. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama itu menentukan rank. Rank ini itu dilambangkan dengan R. Itu cara memperolehnya, data maksimal dikurangi dengan data minimal. Ini datanya, kalau data kita itu adalah data yang belum selesai atau data-data mentah yang kita ambil dari tempat penelitian, nanti kita olah, munculnya nanti namanya R, rank, itu nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimum. Kemudian kita menentukan banyak kelas dengan simbolnya K dengan rumus Strugesnya. Saya pakai rumus Struges ya, dia tergantung bukunya, bermacam-macam buku ya, bermacam-macam pula rumusnya. K sama dengan katanya 1 ditambah 3,3. 3,3 ini adalah rumus ya, log N. N ini artinya banyak data. Nah, kemudian angka ketiga, tentukan besarnya panjang atau besarnya panjang atau interval kelas. Artinya ini muatan dalam satu kelas itu ada berapa. Nah, muatan satu kelas itu rumusnya P sama dengan R dibagi dengan K. R ini rank tadi, K ini kelas yang kita peroleh di sini. Nanti ada syaratnya, jika P dikalikan dengan K, nanti itu secara terpisah ya. Jika P kecil dari K, kecil dari hasilnya dari R, maka P ini harus tambah 1. Nanti mungkin di pembahasan soal yang akan kita bahas ya lebih jelasnya. Dan keempat, tentukan limit bawah kelas pertama dengan mengambil nilai yang sama dengan data terkecil atau lebih kecil. Maksudnya kita mengambil limitnya, batas bawahnya boleh data yang paling kecil sama dengan data paling kecil atau sama dengan minimus X minnya, atau di bawah X ini nilai yang paling rendah. Nah, kemudian yang kelima, selesaikan semua interval kelas sebagai kolom 1. Selesaikan semua interval kelas sebagai kolom 1. Nah, seperti itu. Nah, yang keenam, tentukan nilai tengah. Nilai tengah atau MI masing-masing interval kelas sebanyak 2 kolom. Nah, sebanyak kolom 2 ya, maksudnya gini ya. Tentukan nilai tengah MI masing-masing interval kelas sebagai kolom kedua maksudnya. Ya, yaitu MI sama dengan limit bawah tambah limit atas. Artinya limit ini nanti ada rumusnya ya, ditambah dengan limit atas dibagi dengan 2. Nah, kemudian isilah kolom talinya pada kolom 3 dari data yang ada. Kemudian isilah kolom frekuensi pada kolom 4 sesuai dengan hasil talinya. Yang 9, isilah kolom frekuensi relatif pada kolom 5 dengan rumus FR. Artinya frekuensi relatif sama dengan Fi dibagi dengan sigma F. F ya, sigma F dikalikan dengan 100. Ini namanya frekuensi relatif kolom. Kemudian yang ke-10, isilah kolom frekuensi kumulatif pada kolom 6 dengan cara ya, ingat ya, FK sama dengan F1, FK2 frekuensi kumulatif 2 sama dengan FK1 ditambah FK2, FK3 frekuensi kumulatif 3 sama dengan FK2 ditambah FK3 dan seterusnya. Nah, yang ke-11, isilah kolom frekuensi kumulatif kurang daripada kolom 7 dengan cara
frekuensi kumulatif kolom 1 sama dengan 0, frekuensi kumulatif kolom 2 sama dengan FK K1 ditambah F1, frekuensi kumulatif kolom 3 sama dengan FK K2 ditambah F2 dan seterusnya. Nah, yang ke-12, langkah ke-12, isilah kolom frekuensi kumulatif atau lebih pada kolom 8 dengan cara FKL1 sama dengan sigma F1, kemudian FKL2 sama dengan FKL1 dikurangi dengan F1, kemudian frekuensi kolom KL3 sama dengan frekuensi kumulatif L2 dikurangi dengan frekuensi 2 dan seterusnya. Begitu cara mencari frekuensi kumulatif lebih dari atau kurang dari. Nah, seperti itu. Kemudian sesudah itu, nah dari data tersebut yang sudah kita kelompokkan, itu bisa kita buat sebuah diagram frekuensi. Bisa dia menjadi histogram, bisa dia menjadi poligon, bisa dia jadi OGIF. OGIF ini pun ada dua macam. OGIF kurang dari atau lebih dari. Nah, cara membuat histogram seperti ini. Histogram, tahap pembuatan, yang pertama, gambarkan sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kemudian, ini seperti sumbu X dan Y ya. Kemudian, 2, gambarlah 4 persegi panjang pada setiap kolom data di mana tinggi sesuai dengan frekuensi absolutnya, maksud frekuensi sebelumnya. Yang kemudian poligon itu tahap pembuatannya. Pertama, gambarlah sumbu mendatar hampir sama dengan histogram tadi ya. Tetap ada sumbu mendatar dan sumbu horizontalnya. Tambahkan suatu kelas sebelum kelas pertama dan sesudah kelas terakhir dengan frekuensi 0. Jadi kita harus nambahkan satu kelas sebelum kelas pertama. Berarti boleh jadi nanti kita taruh aja misalkan kelas batas kita 3,6 atau 3,7 ya, berarti kelas bawahnya kita ambil 0 gitu. Dan buatlah pasangan titik antara nilai tengah dengan frekuensi absolutnya tiap kelas, berarti nanti kita bagi kelas-kelasnya. Kemudian ada hubungan titik, kita hubungkan titik-titik tersebut, maka nanti ketika sudah dihubungkan maka akan terbentuklah sebuah poligon. Kemudian ada yang namanya OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari. Tahap pertama, langkah tetap sama, gambarkan sumbu mendata dan sumbu tegak. Kemudian buatlah pasangan titik antara limit kelas dengan frekuensi kumulatif kurang dari tiap kelas dan hubungkan titik tersebut. Nah, nanti akan bentuklah sebuah OGIF. Nah, untuk yang kurang dari sama, langkahnya sama. Nah, seperti itu. Nah, di sini hari ini kita hanya belajar teori seperti ini dulu. Minggu depan, insya Allah semoga kita dipertemukan di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan mengadakan tatap muka. Semoga saya doakan saja kita semuanya dalam sehat-sehat saja. Nanti kita akan mengadakan tatap muka di kampus. Nanti kita akan bahas dan kita akan bahas semuanya ini bagaimana cara membuat histogram, poligon, OGIF lebih dari, kurang dari, gimana bikin distribusi frekuensi dan datanya yang memang belum diolah ya. Nanti kita olah semuanya menjadi data yang siap pakai gitu. Nah, sampai sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jadi untuk pertanyaannya boleh saudara-saudari semua simpan dulu. Minggu depan kita ketemu dan saya harap materi yang ini yang saya bagikan ini semuanya sudah mempunyai print out-nya. Jadi besok kawan-kawan semuanya tinggal menyalinkan lagi hal-hal yang tidak ada di dalam print out ini. Ya, sekian dulu saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.